Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di program Ngobras, ngobrol bareng Teh Novi. Dan edisi kali ini cukup menarik banget, berbeda dengan edisi-edisi sebelumnya. Karena kali ini saya kehadiran tamu ya, yang alhamdulillah sudah bersedia hadir di studio sederhana kita, yaitu dari perwakilan Persatuan Petani Jamur Duri ya, dan juga ada marketingnya ya untuk pemasaran jamur seperti apa sih di Duri. Nah, langsung saja saya buka dulu maskernya nih. Perkenalkan, dari sebelah kanan saya nih Mas Hafiz ya. Ya. Mas Hafiz dan sebelahnya ada Pak Nana. Oke. Nah, pemirsa atau teman-teman sahabat Andalas yang selalu mengikuti program Ngobras atau Ngobrol Santai bersama Teh Novi, mungkin ini adalah salah satu materi yang cukup menarik dan bermanfaat, dan saya bersyukur sekali apabila program kita ini bermanfaat dan bisa mendatangkan inspirasi baru ya, motivasi buat masyarakat yang nonton khusus acara ini. Baik, Mas Hafiz ya. Mas Hafiz, kita cerita awalnya kenapa saya tertarik untuk berbincang-bincang atau ngobras ya tentang jamur ya kan. Karena saya salah satu hobi jamur. Sangat hobi sekali. Nanti saya mau kupas jamur itu apa gunanya atau apa manfaatnya ya kan. Dan saya lihat postingan Pak Nana. Pak Nana selalu posting jamur. Dan saya juga nggak tahu sejauh mana masyarakat Duri menyukai tentang jamur gitu. Nah, kita akan kupas nih teman-teman Andalas. Baik, Mas Hafiz bisa diperkenalkan siapa Mas Hafiz, kemudian dari mana dan kenapa bisa tertarik sama jamur ini ya? Oke. Silakan. Oke, baik. Terima kasih. Nama saya Hafiz Aswin Baskoro, biasa dipanggil Hafiz. Asal saya dari Jogja. Dulu datang ke Duri tahun 2011 di perusahaan Akasia dulu. Akasia ya. Akasia, belum basic saya juga di kampus pertanian dulunya. Oh gitu. Ya. Karena istri saya orang Duri. Istri saya orang Duri, kemudian udah menikah ya? Ya, dulu sama-sama kuliah di Jogja. Ketemunya di Jogja di kampus, terus akhirnya saya kerja di Riau. Saya nikah sama istri saya yang orang Duri. Orang gitu. Duri ya? Iya. Kemudian tahun 2016 saya resign. Saya resign. 2016? Ya, 2016 saya resign. Saya pulang ke Jogja waktu itu. Balik lagi ke Jogja? Balik ke Jogja selama setahun. Nah, setelah setahun, saya kembali lagi ke sini karena istri saya kebetulan cari pekerjaan di sana, pengen ngajar jadi dosen kan. Gitu. Kebetulan istri saya S2. S2 iya. Ternyata sulit, jadi banyak saingan di sana, susah juga, nggak ada apa. Akhirnya balik lagi ke sini, pengen di sini. Cobalah usaha jamur kata bapak mertua. Dari 2016 itu? 2017. Setahun kemudian setelah dari Jogja. Oke. Kemudian saya coba usaha jamur dan ternyata harganya cukup bagus, jauh dari harga di Jawa ya. 4 kali lipat waktu itu. 4 sampai 5 kali lipat lah. Saya pernah pulang ke Bandung. Karena kampung saya di sana. Yang saya bilang ya, kalau di Bandung itu dan namanya yang jamur hitam itu jamur kuping. Ya, jamur kuping ya. Kalau di Bandung orang sudah mungkin pada tahu lember ya kan. Ya. Kemudian kalau yang yang putih ini jamur cinta, sama ya. Kemudian juga ada jamur kancing. Jamur kancing gitu. Ya, ada jamur merang. Waktu itu harga seperempatnya jamur ini kalau nggak salah 2.500. Jadi setengah kilo 5.000. Betul. Ya, 2 kali saya pulang paling naik ini harganya seperempat 4.500. 9.000 sekilo 18.000. Sekarang di sini berapa? Di sini Duri Dumai memang harganya cukup tinggi ya, dibandingkan ada Pekanbaru sedang lah. Pekanbaru Medan masih. Dan cuman Duri Dumai ini agak tinggi. Iya, betul. Berarti Mas Hafiz usaha jamur ini awalnya di rumah sendiri gitu? Iya, sendiri dulu. Iya, kami dari yang itu tadi sendiri-sendiri semua, Bu. Pertamanya gitu. awalnya ngumpul gitu. Oh gitu. Berarti sudah ada beberapa pengusaha jamur sebelumnya ya. Iya. Nah, kan kita ketahui nih jamur ini namanya pangsa pasar ya, atau tempat memasarin nih. Kalau di Duri saya ketahui pasar cuman satu ya. Betul. Kemudian juga nanti di Sebanga itu kan pasar harian gitu ya, kalau nggak salah hari-hari tertentu ya kan. Itu bagaimana pemasaran untuk jamur itu sendiri? Karena kan pasarnya cuma satu gitu.
kira-kira menutupi biaya operasional dan lain sebagainya? Sampai saat ini kita budidaya terbatas, Bu. Jadi kita atur, jadi kebutuhan pasar untuk ke pasar ini berapa ya, segitu aja kita budidaya. Oh gitu. Jadi kan kita mau panen berapa ya, berapa backlog ya, ini backlog namanya, backlog. Jadi berapa backlog mau kita budidaya supaya panen nanti kira-kira segitu, puncaknya akan segini, minimal segini gitu. Iya. Oh, jadi kalau boleh tahu ada berapa orang kira-kira pengusaha yang tertarik ke jamur? Saat ini di Duri mungkin nggak nyampe 10 sih, Bu. 6 atau 7 sekarang. 6 sampai 7. Oke, 6 sampai 7, tetapi mungkin pangsa pasar mereka pasti berbeda-beda ya. Berbeda-beda. Mungkin ada yang rumah ke rumah atau ya, ada yang online, ada yang ke pasar, ada yang sendiri-sendiri, ada yang keliling. Oke, nah saya mau tanya nih Mas Hafiz. Jamur itu kan kalau saya atau mungkin teman-teman yang nonton juga pasti di Indonesia lah khususnya penjual jamur bisa terbilang apa ya, terbatas lah mungkin ya, nggak banyak, nggak suka banget gitu. Nah mungkin kita lihat di Korea, Cina ya kan, pastilah mereka tuh sangat menyukai. Nah kira-kira bisa nggak kasih gambaran sama kami itu fungsi atau manfaat makan jamur ini apa lebihnya tuh? Banyak sih, dia pengganti daging yang jelas. Pengganti daging. Rasanya proteinnya lebih tinggi dari daging bahkan ya. Proteinnya lebih tinggi dari daging, cuman dia tidak kolesterol, tidak mengandung kolesterol gitu. Nggak ada kolesterol ya? Ya. Oh gitu. Terus ke asam urat nggak ada juga? Nah itu masalahnya. Asam urat, karena jamur ini kan dia pembelahan selnya terlalu cepat. Jadi asam urat kan bermasalah dengan yang kayak tempe, gitu. dia pembelahan selnya, dia pertumbuhan selnya cepat, jadi khusus untuk asam urat dia nggak bisa, kurang bagus lah. Maaf dia yang asam urat nih. Kadang-kadang kan ada nih ibu saya atau yang tua ya udah usia berumur lah, udah makan jamur enak, tetapi siap-siap aja kalau nggak tumit lutut kena, katanya gitu ya. Ternyata saya baru tahu juga. Nah ada gini, saya makan jamur ini kayak nggak tahu suges atau memang ada manfaat yang memang nyambung gitu ke jamur. Kalau saya udah capek-capek, pegel-pegel, saya cari aja jamur. Saya oseng, nggak usah banyak banget bumbu. Nah besoknya alhamdulillah gitu, agak ringan. Apa benar dari jamur? Karena saya sugesnya begitu gitu. Kalau udah pegel-pegel, mas sudah saya beli jamur, oseng-oseng makan gitu. Mungkin karena kandungan nutrisinya banyak mungkin. Iya ya. Atau saya makan yang banyak. Saya makan yang banyak mungkin ya. Oke, nih Pak Nana, ini belum fokus secara dalam nih ya kan. Pak Nana sebagai marketing, ya mungkin dijelaskan sedikit ke pemirsa bahwa Mas Hafiz ini adalah dari perwakilan ya dari kelompok tani khusus jamur salah satunya. Kemudian Mas Hafiz berkolaborasi lah dengan yang lainnya. Nah, mungkin ada strukturalnya, ada pimpinan atau ketua, bendahara dan Mas Hafiz sendiri sekretaris. Nah, ini bendahara dengan marketnya Pak. Gitu. Nah, market Bapak kesulitan apa Pak? Kira-kira masarin jamur ini? Kalau untuk sementara ini kesulitan untuk lokal saya rasa bukan istilahnya pinter yang saya alami dan teman. Kalau untuk di online sih di jalan teh. Online? Online gitu. Terus yang offline juga kita semua di jalan. Asal gini teh, kalau menurut saya gini. Kadang ada juga beberapa saya dengar dari teman-teman jamur ngeluh gini gitu atau harga yang mau diturun dan gimana. Jadi saya beranggap gini teh, sama dengan kita, apalagi saya sering baca-baca buku marketing ya. Kita di sana harus melakukan terus kata dalam buku itu saya ikutin ya benar. Kita nggak bosan-bosan. Istilah mempromosikan apapun bentuknya produknya. Ada fungsi jamur, manfaat jamur ya. Dan itu ya kita tukar-tukar bahasanya, gambarnya biar lebih menarik. Dengan sekarang istilahnya netizen tidak bosan melihat dengan itu. Oke, betul. Nah Pak, kalau boleh tahu nih dari kelompok tani atau himpunan pedagang jamur semua ini, kira-kira satu harinya tuh menghasilkan berapa kilo masing-masing petani jamurnya, dan berapa kilo yang bisa kita habiskan satu hari untuk masyarakat Duri lah konsumsi jamur ini gitu Pak? Rata-rata antara 5 sampai 10 kilo per orang sih. 5 sampai 10 kilo per orang. Ya. Oh gitu. Berarti kan 1 kilonya berapa sekarang tuh ya?
35. 150 sampai 200.000 per hari income untuk ini dipotong operasional sama apa? Operasionalnya nggak terlalu besar ya. terlalu besar. Mungkin bikin ininya ya, yang agak ini nih bisa dipakai berapa kali? Ini 3 bulan teh. 3 bulan dengan mungkin sekitar 3 sampai 4 kali, 5 kali panen bisa. Oh, baru ganti lagi? Baru ganti baru. Tuh pemirsa, ini bisa juga mungkin kalau nanti ada yang bergabung hubungin Mas Hafiz atau Pak Nana. Ya. Mas, saya mau juga lah usaha ini. Syaratnya apa? Dibantu nanti gimana biar menghasilkan, bersedia kan? Bisa, siap. Alhamdulillah. Mana tahu, kan kalau saya ya Pak Nana atau Mas Hafiz sering ke Jogja, untuk ke Jawa Barat. Kalau di sana kan ada satu terminal khusus menjual oleh-oleh Bandung, oleh-oleh Cianjur, oleh-oleh Jogja gitu ya kan? Dulu kita belum ada ya? Iya, terminalnya nggak ada. Terminalnya nggak ada, gitu ya. Mau di mana kita? Tetapi mungkin bisa ditempatkan satu tempat. Iya. Kalau kita pengusaha-pengusaha makanan yang unik-unik ya kan? Iya, sentral. Ditempatkan sentralnya apa di Pokok Jengkol atau di mana gitu kan? Khusus oleh-oleh duri. Ternyata menemukan nih kayak jamur crispy seperti ini gitu. Dan ini, aduh, saya puasa nih ya. Kalau nggak puasa saya pengen kayak di apa? Kriuknya tuh kan biarlah deket-deketin sama mic tuh biar enak gitu. Kenapa bisa seperti itu? Bisa dibagi ke teman-teman nih. Karena setelah kita goreng nanti minyak kita keluarkan melalui mesin peniris minyak. Oh, bukan si jamurnya dulu dikeringkan, tetapi digoreng dulu baru minyaknya kita keluarkan. Oh, yang bikin gitu. nggak renyah kan minyak melempem ya. Melempem ya. Oh gitu tuh, masukkan lagi. Berarti kalau kita, kenapa sih jamur itu bisa jadi kayak keripik? Berarti bukan jamur aja, macam-macam sayuran juga bisa ya? Bisa. Sudah digoreng terus di apa namanya Pak? Spinner. Di spinner ya. Jadi kering, berderuk gitu kan, tahan lama juga ya. Betul. Oke, ini menarik banget nih Mas Hafiz sama Pak Nana. Nah, kekuatan jamur nih. Kalau sudah panen, berapa hari atau berapa minggu tidak bisa dikonsumsi lagi gitu? Ya, kalau untuk segar di suhu ruangan seperti ini, dia paling 2 hari, 3 hari. Sebenarnya bukan nggak bisa dikonsumsi, tampilannya memburuk dia. Jadi agak kuning, lembek itu. Semakin berair, nah, itu sudah sebenarnya bisa dikonsumsi, cuman kurang enak aja. Kurang enak ya. Kalau di kulkas? Kalau di kulkas bisa seminggu bisa. Seminggu ya, oke, berarti nggak takut nih. Karena apa namanya, mungkin ada beberapa kejadian ya, jamur beracun dan lain sebagainya. Nah, untuk menandakan beracun atau tidaknya, kalau ini jelas tidak akan imbas racunnya, nggak ada ya. Sebenarnya kalau beracun atau tidak, jenis-jenis jamurnya kan sudah jelas teh. Ciri-ciri dari jamur pun ada juga, misalnya jamur beracun seperti apa. Jamur beracun kayak di lehernya ada cincinnya, warnanya mencolok. Kalau kayak jamur tiram ini kan sudah umum dikonsumsi dan jenisnya memang banyak. Dia warnanya mencolok pun ada. Jadi ada tiram putih, tiram kuning, tiram biru, ada king oyster, jenis-jenis oyster kan. Ada jarum tiram coklat, jamur tiram coklat ada juga. Kalau tiram banyak memang ada nama. Iya. Nah, pemasaran nih kembali. Pemasaran jamur kan ke pasar. Paling ke pasar itu biasanya jual lepas atau titip sistemnya? Kalau ke pasar kita ada penampung besarnya. Ada penampungnya, baru baru nanti dia ke penjual-penjual yang kecilnya lagi. Oh gitu. Nah itu mereka sistemnya borong gitu. Cash langsung ya. Cash langsung ya. Jadi resiko mau busuk atau tidak ya. Kita nggak titip-titipan. Iya gitu. Itu lebih aman ya kan. Takutnya. Saya tobat teh. Mumpung masih ingat nih. Jadi kami di Duri ini teh, selama ini yang kami lihat teman-teman, kami ingin sekali di Duri di mana nih, kayak ada pengolahan gitu. Kita bilanglah pabriknya lah teh. Pabriknya jadi gini teh, kok sudah pabrik berapa aja kan ditampung. Masuk ya. Jadi gini, saat ini saya rasa dan teman-teman saya rasa yang tidak mau budidaya, padahal dia tahu jamur tuh teh, tahu, semua tahu. Cuma dia nggak mau budidaya. Kenapa? Pasar tadi kan. Iya. Ketika sudah ada di mana kayak pabrik itu atau penampung pengolahannya sudah teh. Betul. Mungkin banyak sih. Nah, itu yang suka itu. Memang gitu ya, karena kan ya saya bilang tadi, kalau misalnya kita sudah punya satu tempat gitu kan, terus kita tampung bukan jamur saja, bisa jadi oleh-oleh khusus Duri, tetapi pemerhati ke situ yang kita cari ya kan. Dan saya sering bilang tuh Pak, kalau misalnya kita menginginkan membuat sesuatu yang apa ya, kalau bisa dibilang mungkin belum familiar banget sih usaha ini, usaha jamur, di pikirannya
mudah busuk. Siapa yang makan jamur? Kemana jualnya? Jadi akhirnya nggak tertarik gitu kan. Tapi kalau kita sudah bersatu, bagaimana pengolahannya, nanti ada segi marketnya, ada segi pengolahannya, ya kan. Mungkin kalau sekarang jamur-jamur yang digorengnya berbentuknya seperti ini, kalau nanti berbentuknya kembangnya seperti besar. ini, ada juga ada yang besar. Ada besarnya juga, gitu. Itu kan bisa jadi. Nah, harapan-harapan Pak Nana sama Mas Hafiz nih, karena saya belum histori atau dari histori ya, historinya Mas Hafiz, Pak Nana nih, kok berani mengambil keputusan kayak kemarin tadi bilang udah resign dari perusahaan, kok bisa sih? Apa yang ada dalam pikiran Mas Hafiz tentang jamur ini ke depannya? Kenapa ke jamur, Bu? Iya. Ya, jadi jamur ini kalau menurut saya usaha pertanian yang paling menguntungkan, paling mudah. Paling menguntungkan loh. Paling menguntungkan, paling mudah. Jadi daripada sayuran-sayuran yang lain, kita nanam kangkung misalnya, prosesnya dari tanam sampai ke panen minimal 35-40 hari gitu. Jamur juga 30 hari, dari tanam sampai ke mulai berbuah sekitar 30-40 hari. Cuman habis itu kan kita panen terus sampai 3 bulan tuh sampai 4-5 kali gitu. Yang tadi dibilang Mas Hafiz, misalnya kan 1 hari itu bisa 3-5 kilo misalnya kan, itu tuh udah dipasang semua bergantian ya. Jadi misalnya kita punya 1000, misalnya kita punya 1000, nanti per hari akan bergantian keluar. Oh gitu. Iya paham kalau gitu. Berarti 3 hari ini setiap hari pasti panen lah. Yang itu nanti tumbuh lagi. Iya. Nah, ini bongkahan ini apa tadi namanya? Backlog ini bongkahan. Es batu ini kalau lagi puasa ini rasanya rasa keju kayaknya. Terlihat seperti keju tinggal diiris-iris gitu kan. Itu. Nah, itu berapa biaya nih satu backlog ini? Proses pembuatannya. Iya. Atau kalau biayanya biayanya. Kalau kita jual atau gimana? Iya banyak pertanyaannya ya. Misalnya saya, Mas Ipa nih karena beliau nih sangat tertarik, dia suka sekali jadi petani itu. Apa namanya tuh? Kita mau bikin tani jamur. Biaya minimal berapa nih? Oh gitu. Iya. Yang pertama harus dipunya rumahnya. Rumah budidaya. Rumah budidaya tuh dia jamur ini kan tumbuhnya di tempat dingin tuh ya. Jadi dia butuh kelembaban 90%, intensitas cahaya juga nggak terlalu terang, cuman nggak boleh terlalu gelap dia. Terus suhu di bawah 30 derajat Celcius. Itu sudah ada pengaturannya kan, Mas? Kita penyiraman. Yang bingungnya tuh gini, Mas, kan kata Mas tadi harus punya rumahnya dulu. Rumah tinggal kita aja nggak ada, gimana mau bikin tapi lah, ini kan salah satu mungkin bisa contoh nih, banyak di Duri dia, mungkin itu masuk saya juga nih, ngontrak rumah kan. Terus ada halaman sedikit di belakang. Kan kalau dibentuk rumah semi permanen agak susah. Ada nggak jalan lain gitu loh? Kalau misalnya dibikin itu, atau memang harus tertutup ruangan untuk jamur ini? Untuk di Duri memang harus tertutup. Harus tertutup ya. Kecuali kalau kita tinggal di daerah yang dingin, agak terbuka tidak apa-apa. Cuman kalau di Duri ini karena anginnya saja panas. Iya betul. Makanya saya bilang kan. Cuman untuk per 1000 backlog ini ruangannya nggak besar. Nggak besar ya? Paling segini bisa nggak? Ini cukup untuk 3.000 nih. 3.000 loh Ipan. Bang Haikal nih sebagai direkturnya nih, nanti dibikin aja ini jadi jamur biar ada income. Atau segini untuk apa sebelah dibilang ini 5x5 loh Pak. 5x5 sebelah untuk usaha jamur, sebelahnya untuk white, bisa Ipan. 3 kali sehari apa ya. Jadi kalau 1.000 oke lah, kita bilang ada tempatnya. Kalau 1.000, berapa biayanya untuk modal pertama? Biar teman-teman juga tahu nih, Mas. Untuk bikin bangunannya mungkin 1 jutaan sampai 1,5 juta mungkin ya. Bangunannya. Kalau untuk backlognya? Kalau untuk backlognya, kalau langsung jadi kita jual 5.000 biasanya teh. Ini 5.000 bisa menghasilkan beberapa kali panen. Ini kan dari serbuk kayu ya, serbuk Mas? Kayu, ya. Itu Mas sendiri beli atau? Kita beli, ngambil ke Pekanbaru, dia serbuk karet gitu. Serbuk? Kayu karet. Kayu karet, jangan sembarang apa. Kayu lunak sebenarnya, kayu lunak. Gitu ya kan. Nanti kayu untuk bahan spanduk dibuat pula sama anak-anaknya, salah itu.
Oke, siap. Nah, 1,5 juta, backlognya 5.000 kali 1.000, 500.000 berarti punya uang 2,5 sampai 3 juta udah bisa ya? Bisa. Bisa, Ipan. 500 backlog. Ya. THR digunakan nih, habis lebaran bikin. Nah kalau misalnya penasaran gimana, langsung temuin Mas Hafiz. Mas Hafiz, saya punya uang 3 juta, ruangannya ini ada gitu ya Mas ya? Nanti bisa kita pandu dari pembuatan bangunannya sampai... Karena bangunannya harus ada standarisasi ya? Kita dinding biasanya kalau nggak pakai anyaman sawit, daun sawit, kalau nggak pakai daun rumbia itu, atap rumbia itu dinding atap pakai itu. Kalau dinding tembok gini bisa juga? Bisa juga, cuman nggak disarankan. Nggak bisa disarankan. Juga. Takutnya gitu, ke produksi nanti. Oh gitu. Ke produktivitasnya. Iya. 3 juta nih teman-teman sahabat Andalas punya di sebelah misalnya di samping rumah ya kan, bisa dimanfaatkan, manfaatkan aja daripada naruh barang bekas dijual enggak, jadi nyamuk, bagus kita bikin ini ya kan. Ini sangat menarik sekali nih. Kembali ke pemasaran untuk yang sudah pengolahan. Saya pengen tahu juga apakah Mas Hafiz ini punya tempat untuk menanam jamurnya atau mengolah taninya. Juga ada di sana dapurnya untuk pantry khusus pengolahan atau beda lagi orangnya? Kalau saya nggak pengolahan. Saya pengolahan sekali-sekali. Saya biasanya bikin nugget ya. Nugget dari jamur. Iya, nugget jamur. Cuman karena kadang-kadang kalau pas lagi ada waktu istri saya bikin, kalau enggak ya enggak. Atau pas jamur lagi banyak bikin, kalau enggak gitu. Kalau yang crispy ini ada teman sendiri yang ada orang lain yang bikin lagi. Oh gitu. Cuman dia pembudidaya juga. Pembudidaya juga, tapi bisa saja misalnya dari apakah pemasarannya di satu pintu atau kedepannya kami akan seperti itu. Kami bentuknya kan jadi kelompok ini pertama membentuk produsen jamurnya dulu dari kelompok-kelompok yang kami bentuk di desa-desa. Ada 6 desa itu di 2 kecamatan itu. Nanti saat itu sudah terbentuk, rencananya kedepannya akan ada satu pengolahan khusus di sentralnya untuk semua panen akan ke sana gitu. Masuklah jadi kokinya. Jadi yang diharapkan sama Mas Hafiz di sekarang kan kalau misalnya Mas Hafiz sih punya planning di-share ke teman-teman yang sama-sama berusaha di bidang ini gitu kan. Nah, yang cita-cita ke depan yang lebih besar lagi adalah ya duri ini bisa jadi sentral juga jamur, gitu untuk oleh-oleh duri gitu kan. Nah harapannya Mas Hafiz nih ke yang lebih atas, yang lebih berkompeten, yang lebih pas gitu kan. Oh ini harus kita bidik nih. Karena gini, saya kan ada program Halo Desa nih Pak. Halo Desa saya jalan dan ternyata, benar, potensi-potensi yang ada di desa itu sangat luar biasa. Dari UMKM-nya, dari kegiatan BUMDes-nya, dan lain sebagainya. Dan kelompok-kelompok masyarakat yang tercipta di desa itu juga sangat luar biasa. Cuman mungkin sedikit perhatian dan kasih sayang. Mungkin mereka bisa lebih semangat, bisa lebih ekstra lagi. Nah, salah satu ini kan tadi sempat di belakang layar kita ngobrolin ya, kalau ini ada terdiri dari berapa desa ya pengusaha jamur itu, ada 2 desa ya? 2 kecamatan. 2 kecamatan. Ada 6 pengusaha. 6 desa ini yang sedang kita bentuk kelompoknya. Oh gitu. Mungkin ada juga di luar-luar yang belum tahu Mas Hafiz akan membentuk ini. Oke, mudah-mudahan. Nah, Mas Hafiz tinggal di mana kalau nggak boleh? Saya di Air Kulim. Masuk misalnya. Di pipa air bersih. Oh gitu. Itu dari kepala desa mendukung juga untuk kegiatan ini? Saya masih belum komunikasi ke kepala desa sendiri. Pak Kades, belum komunikasi dengan Pak Kades. Nanti maksudnya gini kan, kalau misalnya, mana tahu kan Mas Hafiz, cita-cita Mas Hafiz sedikit demi sedikit bisa lebih tercapai gitu ya kan. Udah di-share nih Pak Kades ini, kita bisa ciptakan nih kelompok kerja tani desa Air Kulim gitu ya kan. Malah desa lain yang saya bikin. Itu tuh Pak Kades, ini cari orangnya Pak Kades. Jadi dikumpulkan Pak Kades, kita bisa oke lah sekarang yang berminat cuma 3 orang dalam satu desa. Kita bentuk sampai gimana. Setelah itu kalau ada yang mau bertambah gitu kan, ya penganggur-penganggur kan banyak kan Pak. Jadi kalau kita kumpulkan dengan bantuan kepala desa dana dari mana Bapak desa yang lebih tahu ya kan. Ini terbentuk satu desa yang lainnya. Terus Bapak Nana tadi bilang ada sentral khusus penampungan. Setelah itu pengolahan yang lebih luar biasa lagi.
Bukan tidak menutup kemungkinan namanya sentral tadi oleh-oleh duri itu bisa dibuat ya kan? Kayak program OVOP itu Pak ya, One Village One Product itu kan Oh, pengennya kan seperti itu juga. Iya. Jadi satu desa punya satu produk apa, desa ini produk apa, desa ini Iya, produk apa. unggulannya Iya, ya. unggulannya, Pak. Sekarang memang sudah ada sih Pak. Kalau saya lihat ya ada kerajinan atau apa juga mereka punya ya masing-masing desa. Saya baru jalan 4 desa nih Iya, Pak. iya. Belum desa-desa yang lainnya kan ada yang pengolahan pisang. Iya. Itu di desa Bumbung saya tahu. Kalau di bidang kerajinannya tenun ada di Batang Dui ya kan. Kemudian juga kelompok-kelompok tani juga di Bumbung, terus Sebanger, kelompok adat banyak lah. Tetapi mungkin kita lebih angkat lagi, push lagi gitu kan. Contohnya nih budidaya jamur. Setiap desa ada terbentuk semua. Saya juga baru tahu nih bisa dibikin nugget. Bisa bakso, nugget, rendang, dendeng ya. Nanti kami akan ke sana teh. Rendang sama dendeng akan proses. Jadi bukan pakai daging, pakai jamur. Jamur, nggak ada dagingnya. Kami sebulan yang lalu kebetulan PPJ ini dibantu sama anggota Komisi 3 Komisi 3 untuk ke Payakumbuh, kami belajar ke sana pengolahan. Apa namanya tuh memang disekolahin dulu Iya, diklat ya. diberangkatkan, dilihatkan dulu. Cuman kalau dibilang pelatihan belum, katanya untuk tahun depan akan ada pelatihan yang lebih intens, lebih terstruktur. Nah, kalau kemarin seperti kunjungan lah. Iya, betul. Seperti kunjungan. Cuman sebenarnya kan sebelum ini kami juga sudah mengolah. Cuman kan ke sana untuk lebih mematangkan lagi, lihat sama pengennya membentuk ekosistem itu teh. Ekosistem antara penghasil produk mentah ke pengolah. Jadi jangan semua tuh dipegang satu orang, pengennya kayak gitu. Jadi lebih fokus ya, lebih serius. Ini petaninya. Habis petani nanti ke rantainya rantainya kemana nih, ke pengolahan misalnya kan. Karena selama ini kan dari hulu ke hilir masing-masing kami pegang sendiri, dari nyiapkan bahan ininya, bikin ininya, perawatannya, jualnya lagi gitu. Perjuangan luar biasa sebetulnya ya. Nanti kalau saya jadi apa ya? Bisa diatur. Aduh, tapi mudah-mudahan aja mana tahu ya kan. Ada apa namanya Ibu Bupati nonton ya kan. Nanti anggota dewan semua ya. Ternyata ini ada yang memang harus dirangkul, dikembangkan. Kalau kami nih hanya bisa berusaha bagaimana mengeksplor dengan berbentuk obrolan seperti ini gitu ya kan, karena kalau saya kumpulkan semua petani-petani jamur mungkin mereka mau juga ya, tetapi keterbatasan kita di sini. Nah, kembali lagi nih, saya penasaran tadi lupa, jamur yang sudah diolah, dikeringkan seperti ini, crunchy, tampilannya juga udah dibikin kayak gini pouchnya gitu kan. Di sini Altari ya, jamur tiram crispy Altari fresh food 100 gram nih. Harganya berapa ini, Mas? 15.000. 15.000. Nih, 15.000. Murah, meriah, karena kalau kita mengeringkan jamur aja repotnya nanti gimana gitu kan. Cemilan sehat ya. Cemilan sehat betul, sehat. Tanpa kandungan minyak yang banyak ya kan. Terus apa namanya? Yang ini 35.000 per kilo. Per kilo. Ini 250 gram. 250 gram. Oke, tadi lupa nih satu lagi. Yang apa namanya tadi lupa lagi? Backlog. Backlog. Nah, backlog ini kan sudah dipasang misalnya kan. Kan bikin rak-rak kalau nggak salah ya, saya pernah berkunjung. Bikin rak-rak dijejerin gitu kan. Nah, itu dikasih apa lagi, pupuk atau apa gimana? Enggak, kita nanti setelah ini diletakkan di rak. Cuman siram aja sehari 2 kali gitu. Airnya nggak pakai kandungan apa-apa? Enggak. Air putih biasa aja gitu ya? Iya, air sumur aja. Air sumur aja? Iya. Berarti sekali ngemodal aja yang 3 juta tadi saya bilang. Betul, kurang lebih? Iya, tinggal perawatan nanti habis itu usahanya tinggal jualin aja. Yang penting suhu sama ini ya, kelembaban kondisi dijaga. Gitu. Nanti pas cuacanya agak tinggi, siramnya ditambah gitu. Oh, nah itu Mas khusus ya ini untuk jamur tiram atau jamur cinta lah teman-teman biasa bilang. Beda lagi sama jamur kancing itu kan. Beda. Ada juga yang jual dia ternyata sembarang. Jamur sawit ya. Jamur sawit itu salah satu jenis jamur merang juga ya. Aman juga tuh kan dikonsumsi? Aman, dia jenisnya jamur merang. Ya. Jamur merang, cuman dia yang liar. Kalau yang dibudidaya kan nanti tumbuhnya akan lebih seragam. Seperti jamur ini kan juga ada seragam. Juga yang liar, ada yang kuning kuning, ada yang gitu betul. ya.
kalau nggak salah saya bilang kalau di Bandung itu suung. Ya, suung ya. Suung ya kan. Ya, ada juga yang liarnya. Cuman kalau sudah dibudidaya dia semakin besar, semakin bersih, semakin bagus bentuknya. Sama seperti kayak jamur sawit tadi. Sawit itu kan jadinya ke jamur merang kalau di apa yang udah di. Itu berarti bisa dibudidayakan juga? Bisa. Justru sebenarnya kalau merang lebih cocok suhu di duri. Cuman kami yang belum punya ilmu. Iya, ilmunya. Iya. Saya kemarin sempat coba-coba masih gagal sih. Mudah-mudahan nanti Bapak Komisi 3 bantu lagi. Berarti tinggal jamur merang ya yang belum. Ayo kita pelatihan lagi ya kan. Minimal ada 2-3 jenis jamur lah ya selain jamur ini. Tiram dimiliki di duri ini. Luar biasa ya. Berarti kan pemasaran nanti Pak Nana bisa kembangkan ke minimarket ya kan. Aduh, ini benar-benar menarik sekali dan kalau misalnya teman-teman bisa mencermati obrolan kita dengan modal 3 juta, kemudian kita punya ruangan dengan suhu yang sudah dikoordinasikan, curhat sama Mas Hafiz gimana nih caranya, sudah bisa punya usaha. Bisa. Jadi toke jamur. Apakah Mas Ipan berminat? Oke, Mas. Mungkin yang saya tanyakan sekarang sama Mas Hafiz sama Pak Nana, kira-kira harapan apa kepada teman-teman sama yang di atas tadi saya belum secara gamblang gitu. Silakan ke kamera yang mana nih, Pan? Mudah-mudahan sih nantinya ke depannya sektor-sektor pertanian seperti usaha-usaha lain mulai diperhatikan lagi lah, seperti peternakan, pertanian yang seperti kami lakukan sekarang. Jangan ke perminyakan terus yang di ini, nanti saat minyak udah habis nanti kita pusing sendiri. Itu aja sih. Betul, nanti minyak habis buat apa ya kan? Kita kalau misalnya mengandalkan duri minyak, berarti kalimat ininya maksudnya minyak bukanlah segalanya. Ya kan? Masih ada bahan-bahan atau di luar sana alam yang terbuka ini yang bisa kita manfaatkan. Jadi jangan buat mereka cemburu karena fokus kita hanya ke minyak dan minyak. Dan pada saat minyak habis, kita minta tolong sama siapa, ya kan? Tumbuhan nanti yang akan yang bisa kita manfaatkan. Dan duri ini mungkin kalau sekarang jadi brand image-nya adalah Duri Kota Minyak. Besok Duri Kota Jamur. Duri Kota Jamur ya kan. Bisa jadi kan. Belut dulu ada di mana, Pak? Lupa lagi saya daerahnya. Kan khusus. Belut tepung, belut goreng, belut Bima, Kota Bima. Begitu datang tuh gapuranya udah gambar belut. Karena tahu di duri nanti begitu welcome duri jamur gitu ya kan. Karena jamurnya sih banyak. Di Jogja kan juga ada tuh di Godian Belut itu sentra usaha keripik belut itu kan. Kita yang belum ya kan. Belum ada gitu. Mudah-mudahan aja lah dengan pertemuan ngobrol kita kali ini bisa menginspirasi, bisa memotivasi, bisa menyentuh hati ya kan. Biar Mas Hafiz dan teman-teman juga terbantu dan dikembangkan bersama gitu kan. Dan kami juga kecipratan untuk tukang promo. Jangan sungkan-sungkan nanti promo seperti Kang Crispy sama kami gitu kan, simbiomutualism ya. Baik. Sepertinya saya sudah sangat terinspirasi juga dengan obrolan kita. Pak Nana mungkin ada yang sampaikan sebagai marketing. Mana tahu pesan kalau saya posting beli ya gitu. Nih, yang saya harapkan di Mandau, Bengkalis khususnya di Mandau untuk pemerintahan seperti kita bisa masuk ke pariwisata, UKM. Iya betul. Bahkan di dulu ini saya punya impian untuk menggerakkan UMKM kita bersatu gitu. Dalam arti itu bersatu ini bukan untuk kadang ada beranggapan yang itu Pak Nana menyatukan dia lebih ini nanti untungnya. Tidak begitu teman-teman. Niat saya tulus untuk demi kebersamaan, untuk demi maju Bengkalis khususnya Mandau. Jadi untuk di pemerintahan ya seperti kami ini tolong di Bapak Ibu Dewan, Ibu Bupati diperhatikan lebih serius lagi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan juga media ini bermanfaat khususnya menyuarakan, mewakili suara-suara yang yang ingin istilahnya berdikari, berprestasi gitu ya kan. Ya mudah-mudahanlah Mas Hafiz. Sekali lagi terima kasih sudah datang bersedia ke sini berbagi ilmu dengan masyarakat karena berbagi ilmu itu adalah sesuatu yang baik. Mudah-mudahan niat yang baik juga Allah dengar dan bisa dikabulkan semua harapan Mas Hafiz dan teman-teman.
teman-teman Pak Nana juga ya. Sekali lagi terima kasih sudah hadir di Ngobras Ngobrol Bareng Teknopi, dan buat teman-teman yang sudah stay tune terus di Ngobras kita, Ngobrol Bareng Teknopi di Andalas TV. Jangan lupa saksikan tayangannya di YouTube channel Andalas Channel Duri dan juga Andalas TV. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.